Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 19 Agustus 2021, sesi 1 break ya, 12.56 sampai dengan besok tanggal 20 Agustus 2021 ya, hari Jumat besok ya. Hari ini hari Kamis, jam sekarang jam 12.57 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi masih sesi 1 break. Saya bahas kira-kira saham yang untuk hari ini dan besok ya. Jadi bukan rekomendasi buy dan juga bukan rekomendasi sell ya. Jadi analisa saham itu sifatnya kalau Anda punya sahamnya, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana. Kemudian kalau belum punya sahamnya, kira-kira saham ini menarik atau enggak ya. Kalau buy, buy-nya di mana seperti itu ya. Jadi bukan rekomendasi atau arahan untuk buy atau arahan untuk jual ya, bukan ya. Jadi jangan salah paham. Saya akan bahas untuk bagian pertama ya. Nanti ada dua bagian. Bagian pertama 8 saham. Nanti bagian kedua juga ada 8 saham ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Saya mulai langsung dengan yang pertama ya. Yang pertama sebelum saya masuk ke sahamnya, saya bahas dulu mengenai indeksnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini program HODS ya, Mirai Asset ya. Semua indeks merah semua ya. Jadi koreksi semua kecuali yang ini ada dua indeks yang hijau ya, biru ya di sini ya. Kalau kita perhatikan perubahannya sih yang menarik sih saham yang Copex ya, yang lebih liquid ya, yang Copex, yang biasanya second liner, third liner ya, karena indeksnya lagi merah ya, jadi wajar aja yang third liner biasanya mulai naik ya, atau rebound ya. Jadi seperti Copex ini yang volumenya besar ya, MLIA, kemudian SKRN ya, Laba ya, seperti itu ya. Ini IDX Industrial, kemudian yang ini untuk IDX Trans ya, transportasi ya. Jadi kalau kita lihat yang paling menarik adalah WH ya. WH ini sebelumnya nanti saya bahas ya. Sebelumnya dia turun dalam ya. Hari ini rebound kencang ya. Nanti kelanjutannya seperti apa nanti kita bahas ya di bagian kedua ya untuk WH. Jadi kurang lebih indeksnya semuanya masih koreksi ya. Kita nggak perlu terlalu panik ya. Fokus saja kepada portfolio masing-masing ya. Jadi panik itu biasanya nggak memberikan manfaat ya. Jadi kita harus pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan rencana yang sudah disediakan ya, atau yang sudah direncanakan ya, seperti itu ya. Saya mulai langsung dengan saham yang pertama yang saya akan bahas. Bentar saya pindahkan dulu ke grafiknya ya. Saya akan bahas dulu mengenai composite atau IHSG ya. Jadi sekilas mengenai IHSG, dia memang kalau dia turun di band 150 ya, dia kemungkinan besar dia akan testing lagi area supportnya dari sideways-nya ya. Sebelumnya dia memang sideways kurang lebih di area sekitar 5.900 sampai dengan 6.150 ya. Jadi sampai akhir minggu ya, sampai besok Jumat kemungkinan masih koreksi IHSG-nya ya, kemungkinan ya. Jadi saya nggak mudah turun nggak ya, mudah-mudahan dia cepat rebound lagi ke atas 6150 ya. Seperti itu ya. Jadi itu kurang lebih IHSG-nya. Jangan terlalu takut ya, selama di atas 5.900 sebenarnya sih koreksinya masih cukup wajar ya untuk IHSG ya. Tapi kita fokusnya di portfolio masing-masing. Jadi saya bahas langsung mengenai Buka ya, atau emiten Bukalapak. Jadi Bukalapak ini memang dia spektakuler ya, mulai dari IPO-nya ya, yang 2 hari dia arah, kemudian setelah itu ARB beberapa hari ya, ya pernah rebound sih di sini ya, tapi kemudian ARB lagi ya. Hari ini rebound ya Pak Sunar. Jadi reboundnya ini kira-kira beneran naik atau masih bisa turun lagi atau gimana ya? Harga IPO-nya kan 850 ya. Memang kalau barusan IPO ya, kita nggak bisa terlalu banyak bicara ya, karena candlenya masih sebenarnya sudah bisa dianalisa ya, tapi cuma candlenya itu masih kurang ya. Kalau pakai MACD aja, ini ya MACD ya, moving average convergence divergence ya, itu dia butuh minimal 26 candle ya barusan bisa tahu informasinya ya untuk hariannya ya, seperti itu ya. Jadi masih belum bisa dianalisa. Pakai stokastik juga untuk momentum biasanya kalau 14 hari ini masih belum ya, ini masih 3, 4, 5, 6, 7, 8 candle ya, jadi masih kurang datanya ya, seperti itu ya. Jadi kalaupun dianalisa untuk di hariannya ya, saya coba tarik Fibonacci retracement pakai yang ini ya, dari swing high-nya sampai ke swing low yang saat ini ya. Jadi kondisi sekarang sudah berubah ya, highest-nya dia kan di 1325 ya untuk Bukalapak ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, memang ini trennya masih cenderung downtrend ya. Harga IPO-nya saya kasih garis merah tebal aja ya. Harga IPO-nya di sini di 850 ya. Ini saya kasih ya. Jadi di sini dia sebelumnya kemarin sudah ditutup di bawahnya harga IPO. Hari ini dia memang lower low, tapi dia
sudah berhasil di atas harga IPO, tapi dia closing sesi 1 masih di bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar, kalau yang sudah punya Bukalapak ya? Biasanya ya kalau saham yang barusan IPO ya, itu kita harus terima resikonya ya. Resikonya kalau saham IPO memang dia kalau downtrend kuat ya, dia bisa loss sampai 50% ya, seperti itu ya. Jadi kita harus paham resikonya yang pertama ya. Yang kedua, memang Bukalapak ini sahamnya miliaran ya, miliaran lembar ya. Jadi kadang-kadang memang capek banget ya. Kalau sudah ARB antrinya banyak banget ya, jutaan lembar ya, jutaan lot ya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sih ya, kalau misalnya sudah punya di atas ya, kalau ragu-ragu ini bakalan turun lagi atau enggak Pak Sunar, nanti pas turun lagi lebih dalam ya. Biasanya kalau di saham ya, kalau sudah punya ya, kalau ragu-ragu saran saya selalu jual dulu 50%-nya ya. Gitu. Walaupun itu untung atau loss, kalau ragu-ragu bakalan kemana atau bakalan turun lagi atau bakalan naik ya, seperti itu ya. Kalau ragu-ragu ya jual 50% ya. Paling enggak kalau besoknya naik ya, ya kita bilangnya untung ya, masih keep 50% ya. Kalau besoknya turun ya kita juga bilang untung ya, untung saya sudah jual 50% ya, seperti itu ya. Itu saran saya bagi yang sudah punya Bukalapak ya. Kalau Anda rugi ya, ya maaf aja, mungkin saran saya sih jual dulu 50%-nya ya. Walaupun ini Pak Sunar ini kan rebound, sebenarnya sih kalau dibilang rebound, memang hari ini rebound ya, tapi besok seperti apa kita nggak tahu. Kalau sebelumnya ini candle hijau seperti ini ya, besoknya dia merah lagi ya, turun lagi merah lagi ya. Jadi daripada loss lebih banyak ya, kurangi muatan 50% seperti itu ya. Kalaupun mau buy ya, kalau menurut Fibonacci retracement ya, kalau saham yang lagi downtrend ya, dari diukur dari swing high-nya ke swing low-nya, kalau dalam posisi downtrend, dia dikatakan sudah mulai uptrend kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, seperti itu ya. Jadi sekitar area 980 ya, kurang lebih seperti itu ya. Sebentar saya lihatkan dulu ya. Untuk buka ya, ya kurang lebih sekitar 980 ya. Bentar, saya 980 sampai 985 lah ya. Kalau mau pakai acuan ya mungkin pakai acuan candle yang ini ya, ini di 1000 ya, tapi saya rasa sih 980 ke atas sudah cukup bagus lah. Itu bagi yang mau buy ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 980 buy, tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 1035 barusan kita tambah lagi ya. Terus kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1100 ya, kurang lebih ya, ini saya kasih acuan 1100 ya, boleh tambah lagi ya untuk buka ya. Itu bagi yang trading buy ya, buy-nya bertahap aja, mulai dari 980 kemudian 1035 kemudian dari 1100. Itu kurang lebih saran saya. Kalaupun mau copet-copet ya, maksudnya buy lebih awal ya, spekulasi buy on weakness, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 890. Itu bagi yang ingin buy ya. Kalau beli sekarang memang dia resiko ya, terus terang aja resikonya besar walaupun dia candle hijau. Nah, kalau kita lihat bicara mengenai candle hijau ya, besoknya kalau lihat dari historinya besoknya masih merah lagi ya. Jadi istilahnya belum benar-benar aman lah ya. Kalau mau buy paling cepat banget curi start ya 890. Tapi saran saya ya di 980 ke atas. Ini kalau trading ya, seperti itu ya. Kalau fokus di pergerakan harga teknikalnya. Memang secara teknikal sebenarnya kalau dipaksakan sih bisa aja ya seperti ini ya. Ditarik garis Fibonacci retracement-nya, tapi datanya sebenarnya belum cukup untuk dianalisa lebih mendalam ya. Jadi kondisinya masih cenderung downtrend ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah untuk buka ya. Berikutnya untuk NATO ya. NATO sudah saya bahas ya di analisa saham harian sebelumnya ya. Ini sempat bentuk ekor panjang ke atas. Ya saya sebutkan aja, kalau ekor panjang ke atas itu bukan berarti bakalan turun dalam terjun lagi, enggak ya. Ya memang dia cenderung koreksi. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Harusnya yang ngikutin saya ya, dia sudah profit ya. Pasang trailing stopnya di 610 ya, seperti itu ya. Ya kita tinggal ikutin garis-garisnya aja. Kalau kita lihat di sini, dia kan mulai rebound. Kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya, stop lossnya di 580 dan 570. Kalau mau buy sekarang, boleh nggak Pak Sunar? Kalau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap ya. Pasang stop lossnya di 580 dan 570. Kalaupun mau tambah lagi atau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia naik ke atas 610 tambah lagi, atau buy up ya, atau average up. Kalau dia berhasil breakout ke atas 620, kita tunggunya kalau dia berhasil naik ke atas 630 aja ya, seperti itu ya. Kalau naik ke atas 630 tambah lagi, target price-nya adalah 645. Kalau mau tambah lagi ya sedikit lagi di 640 ya.
Jadi intinya tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia berhasil breakout ke atas 645 ya, kemungkinan target berikutnya adalah 675 ya. Ini swing high sebelumnya di sini ya. Jadi secara keseluruhan dia sejak breakout dari 555 ya, dia masih cukup bagus ya seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area 525 dan 535 ya. Memang lama ya Pak Sunar ya. Belum tentu dikasih ya, iya ya. Memang belum tentu dikasih. Kalau mau ya buy high sell higher atau buy sekarang ya. Kalau buy high sell higher ya tunggu aja 610 ke atas buy ya. Seperti itu. Pak Sunar, kalau 610 ke atas buy nanti saya nyangkut seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau bicara mengenai nyangkut ya, itu saya nggak bisa kontrol harga pasar di harga saham di pasar saham ya. Jadi uptrendnya dia bagus, dia breakout ke atas 610, dia akan cenderungan lanjut terus dengan target berikutnya di 645 ya seperti itu. Nanti kalau tiba-tiba turun lagi ya, sebenarnya sih itu bukan salahnya Pak Sunar ya, karena uptrendnya sejauh ini dia memang cukup bagus ya kalau kita lihat ya di sini ya, gambarnya garisnya ya. Ya kadang-kadang kalau sudah naik Pak Sunar harus koreksi ya, ini koreksinya masih cukup wajar lah seperti itu ya. Kemudian dia buktinya dia berhasil rebound lagi ya, bahkan high seperti itu ya. Ya memang seperti itulah, fluktuasinya yang lumayan tinggi ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya. Kadang-kadang memang volumenya hilang ya, hati-hati aja ya. Ini volumenya masih ada tiba-tiba hilang. Sebelumnya juga gitu ya, masih ada volumenya tiba-tiba hilang ya. Tiba-tiba berkurang drastis ya, seperti nggak liquid ya. Memang ciri khasnya seperti itu ya. Ya pahami aja. Kurang lebih cukup untuk NATO, berikutnya untuk Boga. Jadi Boga juga sudah saya bahas sebenarnya ya di analisa saham sebelumnya ya. Seingat saya di sekitar 6 Agustus saya sudah bahas juga. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan buy ya, ini harusnya sudah dapat ya, lumayan ya. Naik ke atas 1420 tambah lagi ya. Nah, memang di sini ada 1435 adalah resisten terdekatnya ya. Kalau sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 1420 dan 1405. Kalau buy on weakness masih tetap sama ya, tunggu di area 1325 sampai dengan 1350 lah. Ini area buy on weakness. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya, kita buy-nya di sana. Seperti itu ya. Memang secara garis besarnya ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Di dalam range-nya sideways-nya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1435. Kalau dia berhasil breakout ya, dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 1455 ya. Lumayan ya seperti itu ya. Ya, kalau mau buy sekarang memang resikonya agak tinggi ya karena dekat dengan resisten 1435. Tapi kalau mau buy pasang aja stop loss-nya di 1420 dan 1405. Buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 1435 tambah lagi, naik lagi ke atas 1455 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1455, target berikutnya adalah 1495 ya. Ini swing high sebelumnya di sini ya. 18 Agustus. Kalau dia berhasil naik lagi, target berikutnya adalah 1535 dan 1565. Jadi kecenderungan memang sideways lama ya. Jadi Boga ini menurut saya untuk trading sideways lumayan ya dia. Kalau kita trading sideways, baiknya dekat di sekitar area 1325 ya. Ini saran yang saya berikan ya. Naik ke atas 1325 buy. Kemudian kalau dia gagal bertahan di atas 1420 turun lagi ya. Kita jual ya seperti ini ya. Buy, sell, buy ya. Kemudian di sini kalau mungkin kena sell ya masih lumayan profit ya. Sini kena sini buy, sell ya seperti itu ya. Ya lumayan lah sideways-nya lumayan lebar ya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak, sedikit aja ya, mudah-mudahan dia breakout ya. Karena kalau kita lihat dari sideways-nya kita boleh katakan ini emiten ini ya king of sideways lah ya. Rajanya sideways ya. Ini sideways-nya lama banget dan panjang ya. Nah, kalau mau trading silakan buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Karena ini sudah dekat dengan resisten areanya dari sideways-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk care. Care uptrend-nya juga sudah lumayan bagus sebenarnya sih ya. Ini area buy on weakness saya sarankan ya. Kalau nggak kena, menurut saya tetap tunggu aja ya. Masih tetap di area buy on weakness ini yang saya arahkan. Kalau mau buy on weakness di sekitar area 350 sampai dengan 360 ya. Tunggu di sana. Kemudian kalau sudah punya bagaimana Pak Sunar? Ikutin aja garis-garisnya ya. Pasang stop loss-nya di 378 dan 370. Itu sudah punya. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Kalau kita lihat pergerakannya uptrend-nya masih cukup bagus ya. Testing resistennya ini ya. Sebelumnya kan dia di sini ya. Swing high-nya di 394. Dia sudah berhasil breakout, kemudian turun lagi. Hari ini naik, kemudian turun lagi di bawahnya ya. Jadi kalau mau buy bertahap aja ya, pasang stop loss-nya di 378 dan 370. Atau nanti kalau sudah naik ke atas 398 kita tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 398 tambah lagi, target persediaannya adalah 420 ya seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher ya silakan tunggu kalau dia naik ke atas 398 ya. 398 adalah high-nya hari ini ya seperti itu ya.
Kalau naik ke atas 398, target berikutnya adalah 420. Itu untuk care ya. Seperti itu. Kalau berhasil breakout ke atas 420 ya kemungkinan dia akan mencoba untuk mencapai target Fibonacci extension 127,2% ya, sekitar area 455 ya. Jadi ini saya tarik Fibonacci dari swing di sini dan swing low-nya di sini ya. Kalau saya tarik extension 127,2% di sekitar area 450 ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas ya. Ini kalau kita lihat dari patternnya sih ya, kalau kita sebut pattern ini sebagai rounding bottom ya kan. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi, apalagi naik ke atas 420 ya, kalau kita ukur ketinggian dari patternnya dari sini, kemudian kita plotkan ke atasnya di sini ya, maka target Fibonacci extension 127,2%, 450 masih memungkinkan ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop lossnya ya untuk care ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau enggak ya untuk care ya. Bentar saya cek sebentar. Sepertinya nggak ada ya sepertinya kalau saya lihat ya. Tapi mungkin saja saya keliru ya. Kalau ada aksi korporasi ya diperhatikan aja ya. Nanti silakan komen kalau ada aksi korporasi mengenai care ya. Berikutnya kota ya. Kota juga sudah saya bahas juga ya. Memang dia naiknya bertahap ya, sudah saya sebutkan di analisis saham sebelumnya ya. Dia kalau turunnya lama, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi kalau naik dia naiknya juga lama ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan juga ya. Jadi berhari-hari lama ya. Walaupun dia pernah naik 4 hari atau 5 hari tinggi, kemudian dia koreksi, tapi dia masih bisa naik lagi ya. Jadi kalau trading di kota ya, menurut saya sih pelan-pelan aja, banyak nambah lagi ya. Jadi saya sudah sebutkan ya, naik ke atas 222 tambah lagi. Ini kan belum naik ke atas 222 ya. Itu bagian sudah punya ya. Yang sudah punya juga pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 194 dan 173. Yang buy on weakness ya tunggu di area 133 sampai 148 ya untuk kota. Tapi kalau nggak dapat buy on weakness ya buy high sell higher. Kalau dia naik ke atas 222 ya, kemungkinan besar dia akan naik sampai dengan targetnya paling nggak ya 264 dan 300 ya. Ya 300 kemungkinan besar tercapai lah. Kalau dilihat dari kenaikannya ya, memang dia merambat ke atas ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau enggak ya untuk kota ya, silahkan cek. Kalau di sini saya hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Jadi uptrendnya beberapa minggu ya, sejak pertengahan Juli ya dia mulai naik ini ya, lumayan bagus ya sampai dengan hari ini ya. Jadi kalau mau buy silahkan buy-nya bertahap atau tunggu sekalian breakout ke atas 222 ya, lumayan buy ya. Tambah lagi kalau dia naik ke atas 24, kalau dia naik ke atas 300 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci ini ya, retracement 38,2%, di atasnya 390-an kurang lebih ya, boleh tambah lagi ya, maka kemungkinan besar dia akan mencapai target sampai 550-an ya, sampai Fibonacci retracement 61,8% ya. Itu untuk kota ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BFIN. Sebentar, BFIN ini setelah koreksi lama banget ya turun ya, ini adalah area buy on weakness saya sudah sebutkan ya. Jadi saya sebutkan sebelumnya, kalau misalnya yang nggak dapat ya waktu itu naik ini ya, silahkan cek ya. Mau buy on weakness saya tunggu aja di sekitar area 980 sampai dengan 1020. Artinya bukan berarti kalau sudah turun by 1020 langsung buy Pak Sunar. Oh enggak ya. Kalau buy on weakness itu kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau turun by 1020 langsung buy, itu berarti Pak Sunar salah ya. Itu saya mengajarkan tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Jadi saya tunggu, kita tunggunya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1020, barusan kita buy-nya bertahap ya. Jadi kalau sekarang sih kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 950 dan 920 ya. Ini area buy on weakness sebelumnya ya. Kalau yang mau buy on weakness sekarang dengan alasan ini sudah pakai acuan yang buy on weakness yang Pak Sunar sebutkan sebelumnya di sini ya. Ya silakan aja. Tapi menurut saya sih kalau posisi sekarang lebih baik tunggu kalau dia naik ke atas 1020 buy ya. Seperti itu ya. Kalau sekarang masih resiko, walaupun kalau mau coba buy ya, buy sekarang ya pasang stop lossnya di 950 dan 920. Ini arahnya masih cenderung downtrend ya untuk jangka pendeknya ya. Nah kalau kita lihat masih cenderung downtrend, walaupun hari ini candlenya hijau ya, masih arahnya ke bawah. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1020 buy, naik lagi ke atas 1060 tambah lagi, naik lagi ke atas 1100 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price berikutnya di sekitar 1200 sampai 1230 ya. Gitu. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 1250, silakan tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 1300, kemudian berikutnya lagi 1350 ya. Jadi setiap kelipatan 50 aja ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Kalau bicara mengenai BFIN, sebenarnya sih secara primary trend ya, kalau lihat money-nya dia ini masih cenderung strong uptrend ya, strong banget uptrendnya seperti itu ya.
kalau dilihat jangka panjangnya ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini ya, mungkin saja karena sentimen right issue ya, seperti itu ya. Kalau salah terakhir sih aksi korporasi yang terakhir dia bukan right issue ya. Seingat saya obligasi ya, terbitan obligasi 1 triliun ya. Ya kadang-kadang ada opsi korporasi penerbitan obligasi sahamnya bisa diangkat naik seperti itu ya. Ya itu memang permainan, kadang-kadang permainan obligasi seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa ya, karena ya permainan internal ya, kita nggak akan pernah tahu lah seperti itu ya. Tapi biasanya umumnya ada beberapa saham yang kalau menerbitkan obligasi apalagi nilainya besar banget ya, sahamnya biasanya diangkat naik tinggi ya. Nah, makanya kalau kita perhatikan di sini ya, dia sahamnya dari bawah banget ya, dia diangkat naik tinggi berkali-kali lipat ya. Ya mungkin dari awal sudah ada insider info kalau yang punya ya, mungkin dia terbitkan obligasi atau sebelumnya dia pernah right issue ya, saya nggak pernah baca detailnya ya. Yang terakhir dia terbitkan obligasi ya, makanya dia sahamnya kan naik tinggi juga ya, terakhir kan setelah koreksi dia naik tinggi ya. Jadi kedepannya gimana, kita sih ikutin aja saran saya, ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau berikan ke atas 1020 ya boleh lah buy ya, buynya bertahap aja, naik ke atas 1060 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih cukup untuk BIDN. Berikutnya untuk IMJS ya. Maksudnya IMJS hari ini naik tinggi, breakout ke atas 386 ya, volumenya juga naik ya. Memang IMJS ini cenderung tidak liquid ya kadang-kadang ya, volumenya bisa tiba-tiba hilang ya, saya sudah sebutkan ya, naik hilang, naik tinggi hilang ya, volumenya naik tinggi hilang, naik tinggi hilang. Nah, ini naik lumayan ya, breakout di atas MA5 nya 5 harinya ya, kemudian tiba-tiba beberapa hari depan ini hilang, cenderung turun hilang ya. Jadi hati-hati aja. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 370 dan 38. Yang belum punya kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar menurut saya sih sekitar 336 ya, jadi 340 lah acuannya ya. Kalau dia turun di bawahnya 340, kita tunggu kalau berhasil naik ke atas 340 barusan buy, itu yang buy on weakness ya. Kalau naik lagi ke atas 358 tambah lagi, jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 370 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Nah kalau posisi sekarang buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Sebenarnya sih masih resiko ya seperti itu ya, karena dia seperti kita ketahui bersama ya, sering volumenya naik tinggi tiba-tiba besoknya volumenya hilang ya. Jadi kalau buy sekarang memang masih resiko, tunggu aja buy on weakness ya lebih baik ya. Kalaupun mau berani ambil resiko ya pasang aja stop lossnya di 370 dan 358 ya, nanti naik lagi ke atas 386 tambah lagi ya. Kemudian kalau naik lagi hanya dari hanya hari ini ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 402 tambah lagi, target price berikutnya kurang lebih di area sekitar 430 ya. 402 ini kurang lebih juga sama dengan swing high yang sebelumnya ini ya. Ini swing high sebelumnya di 400 ya. Ini resistennya cukup kuat ya, makanya kita kalau beli ya jangan terlalu banyak ya. Mendingan lebih baik buy on weakness atau tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 402 ya, kalau mau buy high sell higher ya. Memang resikonya tinggi tapi rewardnya tinggi ya. Kalau dia naik ke atas 402 dia masih ada kemungkinan naik ke 430 dan 456 lah kurang lebih ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih dari swing high yang dua ini ya, saya ambil ya 456 ya. Mudah-mudahan aja sukses ya. Perlu diingat resikonya besar ya, jadi jangan terlalu banyak untuk IMJS. Berikutnya untuk ASA. ASA sebelumnya saya sudah sebutkan area buy on weakness di sini ya, tapi nggak kena-kena ya. Nah kalau nggak kena-kena ya buy high sell higher ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya juga 2690 ya, breakout buy ya. Hari ini naik lagi ke atas 2690 ya, setelah kemarin dia tutup di bawahnya ya. Jadi kalau seperti ini bagaimana Pak Sunar? Kalau mau buy menurut saya sih tunggu buy on weakness di sekitar area 2330 sampai dengan 2400 ya, tetap yang ini ya. Atau walaupun mau buy sekarang, buynya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Pasang stop lossnya di 2690 dan 2600. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3000 atau 2940 ya, di sini swing high-nya 2940 ya, itu boleh tambah lagi ya. Kalau dia naik ke atas 3000 maka target price berikutnya ya, ini kan sudah dekat banget dengan target price Fibonacci extension 261,8% ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3000, target price berikutnya saya kasih kelipatan 200 ya, 3200 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dia kalau berhasil breakout ke atas 2940 ya, kita tambahnya kalau dia berhasil naik ke atas 3000 kita tambah. Kalau mau tambah tengah-tengahnya antara 3000 sampai dengan 3200, kalau naik lagi ya tambah aja setiap kelipatan 50 ya. Jadi 3050 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lancar ya untuk ASA ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat ASA sih menurut saya sih belum ada beritanya ya, aksi korporasinya ya.
Mungkin kalau saya ketinggalan ya mohon diingatkan ya seperti itu ya. Bisa saja mungkin ada sesuatu yang tertinggal ya. Jadi sejauh ini sih boleh-boleh aja kalau mau buy ya, tapi bertahap aja seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini untuk tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan besok ya, hari Jumat 20 Agustus 2021 ya. Seperti biasanya doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Amin.